Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, yang terhormat juga pendamping lokal Desa Sidoarjo, pendamping kecamatan mungkin belum hadir karena ada kegiatan di Sukawurip, mungkin nanti selesai akan ke sini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, bahwa yang telah sama-sama kita ketahui, pendataan SDGs ini harus dilaksanakan, harus dijalankan sesuai dengan instruksi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Transmigrasi, yang mana SDGs ini adalah Sustainable Development Goals. S-nya yang terakhir kecil adalah pembangunan yang berkesinambungan, mungkin seperti itulah bahasa sederhananya. Nah, melalui kegiatan pendataan ini diharapkan sebagai bahan acuan untuk perencanaan pembangunan sampai dengan 2030 ke depan. Nah, dalam hal ini tentu dari hasil pendataan ini ada beberapa indeks ataupun kategori ataupun penilaian dari hasil pendataan beberapa, yang dimana maksudnya adalah untuk mengetahui kondisi masyarakat di desa pada khususnya, pada umumnya seluruh di Indonesia, karena pelaksanaan pendataan SDGs ini dilaksanakan di seluruh Indonesia, yang mana dari hasil pendataan itu nantinya outputnya akan diketahui kondisi masyarakat di desa itu sendiri, mulai kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan yang lain-lainnya. Nah, maka dari itu dalam pendataan ini diharapkan benar-benar baik itu pendata ataupun baik itu masyarakat ataupun warga memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Mulai dari saat ini seperti yang dicanangkan oleh baik itu Bapak Presiden, Bapak Gubernur, bahwa adalah era digitalisasi 4.0. Nah, implementasinya adalah ini, dengan memberikan mendata dari arus bawah, baik itu dari desa, pendataan. Nah, hasil daripada data itu diupload ataupun di-entry ke sistem aplikasi jaringan ataupun aplikasi pendataan SDGs. Memang pada kenyataannya pendataan SDGs ini mengalami beberapa kendala. Yang pertama, kalau manual mungkin permasalahannya adalah kita berhadapan langsung dengan masyarakat tentang terkait dengan keterangan dan waktu, kemungkinan karena masyarakat kadang ada di rumah pagi atau sore, siang belum tentu ada karena ada aktivitas. Itu menjadi kendala juga permasalahan, tapi itu bisa disiasati, dicari solusi yang terbaik menyesuaikan dengan keadaan. Yang selanjutnya permasalahan dengan upload ataupun pengiriman data dari manual ke sistem digital. Data yang diberikan ataupun yang dari para tim pendata itu oleh kami tim entry data di-entry ke sistem aplikasi, dan itu nantinya diupload ke sistem aplikasi pendataan SDGs, dikirim ke pusat langsung ke kementerian. Memang bukannya tidak mengalami masalah ataupun kendala. Yang pertama kendala jaringan, terus yang kedua aplikasi yang mungkin overload lah, karena seluruh Indonesia itu kemungkinan mengirimkan data secara bersamaan ataupun bersama-sama, itu jelas mempengaruhi daripada aplikasi. Jadi
untuk ngupload satu saja kadang beberapa menit belum tentu berhasil ya Pak Salib. Kadang untuk satu data saja memerlukan beberapa menit, bahkan itu belum tentu berhasil. Jadi itulah mungkin daripada kendala. Yang terpenting adalah pendataan secara manual tetap berjalan, tetap kita ambil pendataan karena itu adalah sesuatu keharusan. Dan juga kita tim entry data tetap melaksanakan entry data untuk dikirimkan ke pusat langsung, walaupun yang hasil daripada pendataan itu dari pendataan sekarang di desa ini. Pendataan ini akan menentukan apa yang akan langkah-langkah apa yang akan diambil oleh pihak pemerintahan desa dan stafnya untuk pembangunan desa kita. Mungkin itu. Nah, yang di sini juga tadi sudah disebutkan tujuan dari SDGs itu untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring. Maksudnya itu berjejaring itu untuk yang mobilitas informasi itu tersedia di jaringan-jaringan baik internet atau wifi-nya semua. Dan kemungkinan ini ada rencana juga dari pihak desa untuk mewujudkan wifi di desa kita supaya bisa menunjang program SDGs desa ini. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mensukseskan apa yang diprogramkan oleh BUMDes kita. Kemudian desa yang tanggap budaya. Ini betul-betul menentukan sekali. Jadi pendataan ini ya diusahakan benar-benar. Ya kadang ada yang nggak mau memberikan informasi yang sejelasnya. Ya kita sebagai pendata mungkin tidak kalah di situ. Kita terangkan tujuannya, outputnya tadi Pak Kepala Desa sampaikan itu kan outputnya dijelaskan sehingga tidak salah pemahaman kepada yang pihak yang akan didata. Memang rata-rata manusia itu bisa dikatakan kufur binikmatnya itu kadang-kadang didata untuk mendata apa itu memberikan aset data yang aset kekayaannya sendiri, bukan kita minta cuma didata aja, kadang-kadang menghilangkan aset yang dia punya. Itu ini kelemahan masyarakat kita. Padahal kita kan harusnya kan kita dapat nikmat itu orang lain kita harus beritahu kenikmatan yang kita dapat. Tapi kebanyakan manusia itu tidak ke sana. Tapi ketika kita katakan orang miskin jangan ikut lah, tidak level, mesti ngamuk. Seperti itu. Orang kaya didikan miskin. Tapi ketika mendata, diminta data, nggak mau berikan data aset baik penghasilannya maupun data kekayaan. Itu permasalahan. Jadi nanti dari pihak pendata yang tolong dijelaskan maksudnya pendataannya ini adalah untuk kelanjutan pembangunan desa kita, untuk RPJM desa kita gitu. Jadi hal tujuh desa kita itu jelas dengan hasil pendataan ini apa yang diperlukan masyarakat, sehingga pihak desa menjatuhkan program-program apa itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, apa yang terjadi di masyarakat. Itu tujuannya itu seperti itu.